Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan hari ini yang masih tetap membahas tentang fikih kelas 7 sanawiyah semester ganjil. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas tentang najis, perlu kita ketahui mempelajari najis, tentang macam-macam najis dan tata cara mensucikannya itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena najis itu masih berkaitan dengan ibadah kita setiap hari, yang mana setiap hari kita akan bertemu dengan najis seperti air kencing, kemudian kotoran, darah, dan sebagainya. Dan hal itu semua berkaitan dengan tata cara dan keabsahan ibadah kita setiap hari. Sebelum kita masuk pada macam-macam najis, perlu kita ketahui tentang pengertian najis itu sendiri. Najis secara bahasa adalah kotor, atau bisa dikatakan sesuatu yang kotor. Sedangkan untuk najis secara istilah adalah sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah. Makanya tadi antara najis dan ibadah itu masih saling berkaitan dan berhubungan. Dan penting mempelajari najis dan tata cara najis. Jadi sehingga najis itu harus dan wajib dihilangkan dan disucikan, apalagi ketika kita akan melaksanakan ibadah. Dalam syariat Islam, najis itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini keberadaannya pada suatu benda. Namun sifat-sifatnya, yakni bau, rasa, dan warna, serta wujudnya najis tersebut tidak ada. Itu yang dinamakan najis hukmiyah. Lantas bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah mengalirkan air ke seluruh permukaan tempat yang terkena najis secara merata, meskipun hanya 1 kali siraman. Yang kedua adalah najis ainiyah. Najis ainiyah itu adalah kebalikan dari najis hukmiyah, yakni najis ainiyah itu najis yang sifat-sifatnya bau, rasa, warna, dan wujud bentuknya najis masih ada nyata. Perlu kita ketahui, najis ainiyah dibagi menjadi 3. Ada 3 macam. Apa saja? Yang pertama adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu adalah najis dari air kencingnya anak laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan hanya makan ASI atau air susu ibu saja, tidak makan yang lainnya. Cara mensucikannya, perlu kita ketahui, cara mensucikannya adalah yang pertama harus menghilangkan air kencing anak tersebut. Jadi air kencingnya dihilangkan dulu. Yang kedua, menghilangkan sifat-sifat najis, yakni antara warna, bau, dan rasanya. Setelah itu, baru mengalirkan, mencipratkan ya. Kalau mukhaffafah itu mencipratkan memercikkan air ke tempat yang terkena najis secara merata.
Meskipun hanya dipercik-percikan, tapi harus rata seluruh tempat yang terkena najis. Setelah itu sudah dikatakan suci. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu selain najis mukhofafah dan selain najis mughaladoh. Contohnya seperti darah, kemudian kotoran manusia, kotoran hewan, nanah, dan sebagainya. Selain najis mukhofafah dan najis mughaladoh. Lantas bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah yang pertama, tetap sama, harus menghilangkan bentuk dari najis tersebut. Andaikan kotoran ayam, berarti kotoran ayamnya itu dihilangkan dulu. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan sifat-sifatnya. Rasa, bau, dan warna dari kotoran ayam tersebut harus hilang terlebih dahulu. Setelah semuanya hilang, baru membasuh dengan air yang suci, mensucikan. Membasuh ya, bukan mengelap. Beda. Kalau membasuh itu berarti mengalirkan air. Yang keempat, harus membasuh atau mengalirkan air yang merata ke seluruh tempat yang terkena najis. Ingat, mengalirkan bukan mengelap. Yang dinamakan membasuh adalah mengalirkan air, bukan mengusap dengan lap yang dibasahi air. Ketika sudah dibasuh, sudah merata airnya, sudah disiram pakai air, itu sudah dihukumi suci. Kemudian yang ketiga adalah najis mughaladoh. Najis mughaladoh adalah najis yang sangat berat, yang paling berat dari najis-najis lainnya. Kenapa? Karena najis mughaladoh itu adalah najis dari anjing dan babi, atau dari keturunan salah satu dari keduanya, atau hasil dari perkawinan antara keduanya dengan hewan lain yang lahir berupa kambing misal. Nah, itu juga dikatakan najis. Semua yang dari anjing dan babi itu najis, baik dari bulunya, baik dari dagingnya, darahnya, air liur, kencing, kotoran, dan semua yang ada di dalam tubuhnya. Anjing dan babi serta keturunannya itu dihukumi najis mughaladoh. Lantas bagaimana cara menghilangkannya? Karena itu najis yang sangat berat daripada najis yang lainnya. Cara menghilangkannya atau cara mensucikannya adalah yang pertama tetap sama, harus menghilangkan wujud dari najis tersebut. Andaikan kotoran anjing, berarti kotorannya harus dihilangkan dulu. Yang kedua, menghilangkan sifat-sifatnya, rasa, bau, dan warnanya. Kemudian yang ketiga, membasuh dengan menggunakan air yang suci mensucikan dengan 7 kali basuhan. Jadi kalau najis mughaladoh, membasuhnya 7 kali basuhan. Dan 1 kali basuhan di antara 7 tersebut harus dicampur dengan debu yang suci mensucikan. Kemudian membasuhnya itu juga harus merata ke semua tempat yang terkena najis tadi. Dan perlu kita ketahui bahwasanya di dalam najis mughaladoh dikatakan 1 kali basuhan itu ketika semua sifatnya najis sudah hilang. Jadi ketika rasa, bau, dan warnanya itu masih ada, maka basuhan tersebut belum bisa dikatakan 1 kali basuhan, meskipun sudah berkali-kali dibasuh menggunakan air. Jadi ketika semua sifat-sifatnya, rasa, bau, dan warna sudah hilang, baru bisa dikatakan 1 kali basuhan. Kemudian baru dilanjut 2 basuhan, 3 kali basuhan, 4 kali basuhan, sampai ke basuhan yang ke-7. Dan jangan lupa, yang 1 basuhan dicampur dengan debu. Nah, seperti itulah pembagian dan pengertian macam-macam najis
serta tata cara mensucikan najis, baik najis mughaladah, mukhaffafah, dan mutawasithah. Nah, di akhir pembelajaran kita pada hari ini akan saya berikan sebuah evaluasi ya. Ada evaluasinya. Evaluasinya adalah berupa tugas yang nanti dikerjakan secara individual. Yang pertama tugasnya adalah meresum dari hasil pemahaman materi yang tadi Ibu jelaskan. Mulai dari awal sampai akhir pembagian macam-macam najis dan tata cara mensucikannya. Tugas yang kedua adalah membuat video yang isinya praktek mensucikan najis. Najis mutawasithah, najis mukhaffafah, dan najis mughaladah. Jadi coba dipraktekkan bagaimana cara mensucikannya dan dijadikan video, kemudian dikirim ke guru pengampunya. Tugas tadi yang resuman difoto, kemudian videonya juga dikirim maksimal sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi dikirim maksimal sampai jam 9 malam nanti. Dengan begitu, saya akan bisa mengecek sampai mana tingkat kefahaman anak-anak semua dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Sekian dari materi yang kita bahas pada hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Semangat terus dan jangan lupa jaga kesehatan. Karena tanpa kita sehat, kita tidak akan bisa belajar seperti biasanya. Meskipun kita belajar dari rumah, kami harap tetap rajin, tetap semangat, dan jangan lupa selalu berdoa demi keselamatan dan kesehatan kita semua. Sebelumnya kita tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini